Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dimanapun Anda berada, Islam dan ijtihad merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa ijtihad, Islam akan berpotensi stagnan. Tanpa ijtihad, konsep Islam yang inklusif akan sulit untuk terwujud. Tanpa ijtihad, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tidak akan tersampaikan secara optimal dan tidak akan mampu terjewantahkan secara komprehensif. Tanpa ijtihad, Islam tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin hari semakin berkembang dan sangat kompleks. Dengan demikian, keberadaan ijtihad dalam Islam menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, khususnya bagi orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang ahli ijtihad. Para penonton dimanapun Anda berada, ijtihad dalam Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, "Iza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani, fa in akhta'a falahu ajrun wahidun." Yang artinya, apabila seorang mujtahid lakukan sebuah ijtihad, lalu ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Namun apabila hasil ijtihadnya itu keliru, tidak benar, maka ia memperoleh 1 pahala saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ijtihad itu sangat didorong dalam Islam. Bahkan apabila ijtihad itu salah, apresiasi agama tetap diberikan. Tetap ia memperoleh 1 pahala, yaitu pahala usaha ijtihad yang telah ia lakukan. Dari hadis ini kita juga bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya setiap produk-produk ijtihad ada potensi benar dan juga ada potensi salah. Namun salah dan benar itu tidak menjadi persoalan, karena sepanjang itu adalah hasil ijtihad para imam mujtahid, maka hal itu tetap dapat diamalkan. Benar atau salah, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dan masif, seiring itu pula dinamika ijtihad itu berkembang dan berjalan dengan sangat kompleks, termasuk dinamika yang terjadi di dalam bulan Ramadan, baik dalam perspektif fikihnya maupun dalam perspektif sosial. Boleh jadi hukum-hukum yang sudah ada, yang sudah pernah ditulis oleh para ulama, ketika dikontekstualisasikan dalam konteks kekinian, ada sedikit pergeseran-pergeseran hukum. Karena hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang sangat familiar yang berbunyi, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Perubahan
suatu hukum itu akan berubah seiring dengan perubahan zaman, waktu, dan tempat. Para penonton dimanapun Anda berada, dalam konteks fikih di bulan Ramadan banyak hal-hal baru, banyak persoalan-persoalan hadisah yang muncul, di mana hal ini dituntut bagi kita, khususnya bagi orang yang memiliki kompetensi di bidang ijtihad, untuk melakukan ijtihad baru agar produk hukum terkait dengan persoalan itu terwujud di tengah-tengah masyarakat. Contoh sederhana seperti persoalan durasi waktu puasa yang kita kenal, yaitu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentu ini berlaku bagi daerah-daerah atau negara dengan durasi siang yang stabil. Tentu hal ini beda halnya untuk negara-negara yang memiliki durasi siang yang relatif lama, seperti di negara-negara Skandinavia, Swedia, dan negara-negara lainnya, di mana kita ketahui durasi siang di sana relatif cukup panjang, bahkan mencapai 20 hingga lebih, 20 jam hingga lebih maksudnya. Tentu hal ini perlu dihadirkan ijtihad baru agar nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemudahan dapat terwujud. Para penonton dimanapun Anda berada, dalam konteks yang lain, yaitu dalam konteks sosial, banyak persoalan-persoalan hadisah yang terkait dengan bulan Ramadan yang barangkali juga patut untuk diijtihad kembali. Contoh, selama ini kita melihat distribusi zakat fitrah cenderung konsumtif, di mana saat dibagi lalu dikonsumsi begitu saja oleh para mustahik zakat. Namun alangkah bijaknya kalau memang zakat fitrah ini diarahkan kepada zakat produktif, agar setelah mereka menerima zakat fitrah tersebut, dengan zakat itu menjadi modal bagi mereka, menjadi sarana bagi mereka untuk mengembangkan modal usaha, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi memiliki ketergantungan dengan zakat fitrah tersebut. Pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang kuat secara finansial. Para penonton dimanapun Anda berada, barangkali inilah sedikit bahan renungan bagi kita terkait dengan ijtihad di dalam bulan Ramadan, baik dalam konteks fikih dan sosial. Mudah-mudahan dengan sedikit ulasan ini menjadi bahan pemikiran bagi kita semuanya untuk menjadikan Ramadan bulan yang berkah, bulan yang ijtihad, yang mampu memberikan yang terbaik bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi beasiswa dan kuliah gratis di STAI Darul Hikmah. Telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di sini.